Sepak bola Vietnam semakin hancur lebur setelah kegagalan The Golden Star di berbagai ajang turnamen. Hal ini juga diperparah oleh merosotnya peringkat FIFA mereka yang saat ini berada di ranking 116. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF langsung panik dan berencana akan membuat turnamen internasional dadakan menjelang ASEAN Cup. VFF menyebut turnamen dadakan ini diharapkan bisa mendongkrak kembali posisinya karena enggan disalip oleh Indonesia. Cetabul cuma merangkum kehancuran sepak bola Vietnam sebagai berikut. Punya target besar bersaing di level Asia. Sejak ditangani oleh Park Hang-seo, prestasi timnas Vietnam mengalami peningkatan yang signifikan. Pelatih Korea Selatan ini sukses membawa skuad The Golden Star bersaing di level Asia. Bersama timnas senior, Park Hang-seo pernah membawa Vietnam melaju ke 8 besar Piala Asia 2019. Selain itu, dirinya juga sukses menembus fase grup akhir kualifikasi Piala Dunia 2022. Park Hang-seo juga berhasil menyulap timnas Vietnam setara dengan negara unggulan Asia. Skuad The Golden Star sempat merepotkan Arab Saudi, Jepang, dan juga Australia. Meskipun harus babak belur, prestasi Park Hang-seo bersama Vietnam dinilai sudah sangat luar biasa. Pelatih berkacamata ini sukses membawa The Golden Star naik peringkat FIFA ke ranking 96. Ranking ini menjadi yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Gak cuma di timnas senior, prestasi Park Hang-seo di timnas U23 juga terbilang cemerlang. Dirinya sukses membawa skuad The Golden Star muda meraih medali emas di SEA Games 2019 dan 2021. Timnas Vietnam U23 juga berhasil lolos ke semifinal di ajang Asian Games 2018. Park Hang-seo mengatakan targetnya bersama Vietnam sudah tercapai dalam waktu singkat. Dia menyebut prestasi ini menjadi ajang pembuktian untuk pihak yang sempat meragukannya. Di awal kedatangannya, para penggemar memang khawatir dengan kiprah Park Hang-seo. Mereka menilai sang pelatih akan gagal melihat rekam jejaknya yang gak begitu baik. Pasalnya, Park Hang-seo sendiri belum pernah menangani tim nasional sepanjang karirnya. Sang pelatih hanya pernah menangani berbagai klub lokal Korea Selatan. Selama 1 tahun melatih di Changwon FC, Park Hang-seo bahkan hanya bisa meraih 10 kemenangan saja. Nggak heran sang pelatih sempat dituntut mundur dari kursi kepelatihan dari Changwon. Gagalnya ambisi akibat kesombongan. Setelah sukses menangani timnas Vietnam, Park Hang-seo langsung besar kepala. Dia bilang level sepak bola The Golden Star sudah satu tingkat di atas negara Asia Tenggara yang lainnya. Park Hang-seo mengklaim pengalaman dan mental pemain Vietnam sudah setara dengan negara raksasa Asia. Dia menyebut Vietnam saat itu sudah nggak selevel dengan negara ASEAN lagi. Berbagai media lokal seolah mendukung kesombongan Park Hang-seo yang menggebu-gebu. Soha.vn bahkan membandingkan prestasi Park Hang-seo dengan Shin Tae-yong. Soha menuliskan prestasi Park Hang-seo jauh lebih baik ketimbang pelatih timnas Indonesia. Media lokal Vietnam ini menilai kalau Park Hang-seo bisa membawa Vietnam setara negara Timur Tengah. Padahal Shin Tae-yong baru saja sukses membawa timnas Indonesia U23 mengalahkan Yordania. Soha nggak suka jika Park Hang-seo terlalu membandingkan dengan coach Shin Tae-yong. Namun kesombongan media Vietnam ini hanya berlangsung sebentar saja. Di akhir Oktober 2022, Park Hang-seo memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Vietnam. Dikutip dari media The Tao, Park Hang-seo menyebut keputusannya untuk mundur sudah dinilai tepat. Pasalnya, dia mendapatkan tekanan besar dari para penggemar. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pengamat asal Slovenia bernama Jernej Kemensek. Dia menyebut VFF terlalu membebani sang pelatih dengan ekspektasi yang besar. Kemensek menilai mundurnya sang pelatih merupakan keputusan yang tepat. Pria berumur 30 tahun ini bilang kalau Park Hang-seo ingin menjaga reputasi baiknya yang akan hancur dengan ambisi VFF. Hancur lebur di semua kelompok umur. Prestasi timnas Vietnam langsung menukik tajam pasca ditinggal oleh Park Hang-seo.
Para pemain skuad Naga Biru dituntut harus bisa beradaptasi ulang dengan pelatih baru. Mereka dinilai sudah akrab dengan filosofi permainan milik Park Hang-seo. VFF kebingungan mencari alternatif pelatih baru yang sepadan. Nama Philippe Troussier akhirnya dipilih untuk menjadi nahkoda baru timnas Vietnam. Pelatih asal Prancis ini dianggap layak karena punya rekam jejak yang mentereng. Troussier pernah membawa Jepang merebut gelar Piala Asia 2000 dan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Alhasil, sang pelatih langsung diwajibkan untuk bisa melampaui prestasi dari Park Hang-seo. Sayangnya, Troussier justru gagal total memenuhi tugas berat dari VFF. Di bawah komandonya, timnas Vietnam tersingkir di fase grup Piala Asia 2023. VFF akhirnya memecat Troussier usai menelan 3 kekalahan beruntun menghadapi timnas Indonesia. Kemudian Kim Sang-sik langsung ditunjuk sebagai pelatih anyar skuad Naga Biru. Dia langsung sombong akan melewati prestasi dari Park Hang-seo dan juga Shin Tae-yong. Namun mulut besar dari Kim Sang-sik ternyata cuman omon-omon saja. Di bawah komandonya, Vietnam juga gagal melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penurunan prestasi skuad Naga Biru nggak hanya terjadi di tim senior belaka. Vietnam U16 juga baru saja tampil hancur-hancuran di ASEAN Cup U16. Skuad asuhan Tran Minh Chen dilibas timnas Indonesia U16 dengan skor telak 5-0. Hasil ini membuat Vietnam U16 gagal meraih juara ketiga di ASEAN Cup U16. Sementara itu, kemenangan telak Garuda Muda ini diraih berkat tangan dingin dari Nova Arianto. Asisten pelatih dari Shin Tae-yong ini kerja keras membawa timnas Indonesia U16 semakin berprestasi. Iri dengan pencapaian timnas Indonesia. Sepak bola Vietnam seolah hancur lebur pasca kegagalan mereka di berbagai ajang bergengsi. Kekalahan atas timnas Indonesia U16 membuat banyak pihak memberikan sorotan tajam. Soha mengkritik para pemain muda The Golden Star yang terus-menerus melakukan kesalahan. Media lokal Vietnam ini meminta VFF untuk segera mengevaluasi secara besar-besaran. Tran Minh Chen mengaku kaget anak asuhnya bisa kecolongan 5 gol menghadapi Indonesia U16. Pelatih timnas Vietnam U16 merasa para punggawa Vietnam muda sudah bermain cukup bagus. Namun Minh Chen menyoroti fisik pemain Vietnam yang dinilai cukup lemah. Berbeda dengan skuad Garuda yang tampil Spartan di sepanjang pertandingan. Gak heran pencapaian apik timnas Indonesia membuat Vietnam merasa iri. Media Soha menuliskan seharusnya Vietnam mencontoh proyek naturalisasi dari PSSI. Soha iri dengan timnas Indonesia yang akan kedatangan pemain keturunan baru. Skuad Garuda malah diprediksi akan menambah amunisi terbarunya menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Soha menilai langkah tersebut dilakukan demi bisa melewati prestasi timnas Indonesia. Selain itu, Soha juga iri dengan dukungan besar PSSI terhadap timnas Indonesia. Media asal Vietnam itu sempat takjub dengan bonus yang diberikan PSSI di semifinal Piala Asia U23. Sebagai informasi, PSSI memang menyiapkan bonus sebesar 23 miliar rupiah. Ambisi bangkit timnas Vietnam. VFF langsung panik bukan kepalang pasca merosotnya prestasi Vietnam. Mereka dikabarkan akan menggelar turnamen dadakan sebagai persiapan menjelang ASEAN Cup. VFF langsung menjalani turnamen persahabatan menghadapi Lebanon dan juga India di bulan Oktober. Walaupun sebagai ajang persiapan Piala AFF, nampaknya VFF mengejar target lainnya. Dikutip dari Dantri.com, 2 laga uji coba tersebut bertepatan dengan kalender FIFA Matchday. Artinya VFF akan mengincar poin penuh demi mendongkrak posisinya di ranking FIFA. Seperti diketahui, saat ini ranking FIFA Vietnam merosot drastis dengan berada di peringkat ke-116. Gak heran Kim Sang-sik punya ambisi bangkit bisa membawa The Golden Star untuk bangkit. Pelatih Korea Selatan ini serius membawa sepak bola Vietnam jauh lebih baik. Kim Sang-sik menyebut ajang ASEAN Cup menjadi pembalasan dendam atas kegagalannya. Bahkan pelatih 47 tahun itu berani gembar-gembor bisa mengalahkan Indonesia di Piala AFF 2024.
Dia bilang Vietnam akan mempersiapkan diri untuk menghancurkan skuad Garuda. Namun VFF justru hanya memberikan target mudah yakni bisa lolos ke semifinal. Selain itu, VFF berambisi timnas Vietnam U23 mampu lolos ke semifinal SEA Games 2025. Dalam ajang ini, Vietnam memang punya catatan yang sangat baik. Dari 12 kali penampilannya, skuad The Golden Star mampu meraih 2 gelar di tahun 2019 dan 2021. VFF juga memberikan Kim Sang-sik target lolos ke Piala Asia U23. Timnas Vietnam U23 diharapkan mampu kembali menorehkan hasil baiknya di ajang tersebut. Bukan hanya itu, timnas Vietnam juga punya target lolos ke Piala Asia 2027. VFF percaya kalau Kim Sang-sik merupakan juru taktik yang mampu menuntaskan target yang diberikan. Itulah ulasan menurunnya kualitas sepak bola Vietnam. Bagaimana pendapatmu? Apakah Kim Sang-sik bisa memenuhi ambisi besarnya yang ingin membawa timnas Vietnam bangkit? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.